Nah, contoh kecil seperti inilah, kita sholat subuh misalnya, masjid kita jauh, apalagi yang berada di desa-desa. Iya. Nah, ketika kita keluar rumah, bahasa jam 4, nah ketika kita keluar rumah jam 4, itu datang setan. Nah, setan itu biasanya ngikut kepada pikiran kita. Masalah gaib nih Ustaz. Ya. Menurut Ustadz sendiri, hal gaib itu gimana sih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusolani, dan di samping saya nih ada narasumber yang spesial nih. Jauh-jauh dari Bandung ya. Bersama dengan Ustadz siapa Ustadz? Rijal Fahmi. Ustadz Rijal Fahmi. Nah, dalam podcast kali ini kita akan lebih ke berbincang-bincang aja ya Tat ya. Siap. Pengalaman Ustadz dan sebagainya. Ya, kalau boleh tahu nih Ustadz Fahmi nih, ini kesibukan sehari-hari apa nih saat ini? Kalau sekarang sih alhamdulillah kita lagi sibuk ngurus-ngurus santri aja Bang. Iya. Jadi ada pesantren di Bandung, jadi kesehariannya ngajar, mantau para santri seperti itu ya. Lebih fokus ke santri karena Santri, ada pesantren ya di Bandung. Di Bandung ya. Di daerah Ciparai, Bandung. Oh, daerah Ciparai. Berarti kalau teman-teman subscriber yang lagi ke daerah-daerah sana bisa mampir lah ya. Bisa mampir. Bisa banget ya. Iya, ya. Bisa lihat langsung kondisinya ya. Nah, ini Ustadz Rijal ini punya cerita-cerita menarik nih. Karena Ustadz pernah juga di syuting juga di RTV ya Ustadz ya? Iya, di RTV itu. Di Mitos Nusantara. Jadi dulu ada satu program namanya Mitos Nusantara di RTV. Oke. Dia dulu penelusuran seperti itu gitu. Iya. Nah, menarik nih. Kita datangkan langsung senior nih. Udah masuk TV juga nih Ustadznya ya kan. Muat lah ya masuk TV. Iya. Nah, ada channelnya di Mitos Nusantara RTV ya dulu ya. Cuman sempat ini ya lagi off dulu ya programnya. Off dulu. Siap. Nah, Ustadz, ini menarik nih, sebenarnya banyak yang ditanya. Kalau masalah gaib nih Ustadz, menurut Ustadz sendiri, hal gaib itu gimana sih Ustadz sebenarnya? Ya memang kalau misalnya kita bicara gaib berarti bicara yang tidak nampak atau bicara yang tidak kelihatan. Karena kita juga kan ada yang istilah namanya dunia nyata, ada dunia gaib. Kalau sekarang ditambah mungkin dunia nyata sama dunia maya, kan ada gitu. Iya. Tapi sebetulnya ada dunia gaib. Dunia gaib itu satu dunia yang memang tidak nampak atau tidak kelihatan, tapi memang ada, memang jelas adanya. Seperti kalau kita di agama Islam itu memang salah satunya kudu beriman terhadap hal-hal yang gaib, karena memang Allah gaib, para malaikat juga gaib. Itu memang kita beriman kepada hal-hal yang gaib seperti itu. Itu memang tidak nampak, tidak kelihatan, tapi betul adanya seperti itu. Tetapi sekarang kan dunia gaib identik cuman hanya sebatas horornya saja. Padahal malaikat juga tadi kan gaib. Tapi sekarang mah yang disebut gaib tuh konotasinya udah setan aja kan, ibaratnya udah ada setan. Meskipun di kita juga ada setan sebetulnya. Iya. Ada setan. Seperti itu paling kalau untuk gaib tuh seperti itu. Gaib itu ya. Nah, yang menarik nih, ini kan kita di program kita nih Ustadz. Betul. Ada program penelusuran dan podcast gitu. Jadi salah satunya nih podcast nih, kalau bisa Ustadz jadi narasumber tetap nih di podcast kita. Insya Allah. Ya kan? Jadi nanti ada program yang membahas tentang mitos-mitos juga nih yang terjadi. Itu sebenarnya fakta apa mitos, bisa kita kulik juga kan gitu. Betul. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik nih. Ya teman-teman, tadi udah 2 kali nih pas kita mulai podcast kita, lampu lighting kita ada mati ya, jadi langsung ada gangguan nih Ustaz. Menarik. Berartinya nih. Mau ikut syuting juga ya. Sebenarnya mau ikut syuting. Karena memang ibaratnya
bukan kita cocokologi atau apa. Kalau memang kita sedang membahas satu hal yang memang berkaitan dengan dunia mistis lah bahasanya, memang suka ada yang mau ikut nimbrung. Jadi dia seolah-olah untuk menunjukkan eksistensinya dia lah bahasanya. Jadi ini saya ini ada, betul-betul ada seperti itu. Nah kita mungkin tadi karena kita mau pembahasan tentang dunia mistis dalam artian dunia-dunia horor, jadi dia langsung tuh menunjukkan eksistensinya dia, keberadaannya dia. Seperti bahwasanya nih saya ada loh gitu ya. Ada. Tapi asal mau dia nunjukin diri kan bagus, jadi teman-teman jadi viral ya. Jadi viral, tiba-tiba ada di sini kan pocong misalkan gitu. Enak tuh. Nah, jadi tapi nanti kapan-kapan kalau ketika kita penelusuran kita datengin kapan-kapan. Boleh. Ya. Boleh, nanti kita tanya-tanya juga ya. Betul. Nah, apa dia kelilit apa ibaratnya judol atau kagak atau pocong seperti itu tuh. Dia lagi musim juga ya. Betul. Kan? Benar. Nah, ini bukan fenomena, ini fakta. Kita memang syuting ini di outdoor tempatnya. Betul. Ya, lebih di outdoor karena kalau vibes-nya itu beda ya, Sat, antara studio dengan outdoor. Kalau outdoor kita lebih nyatu ya. Betul. Lebih nyatu dengan lingkungan. Nah, berarti mereka itu alamnya sama kayak kita atau gimana tuh? Iya, dalam artian mereka tuh berdampingan sama kita. Cuman bedanya tadi itu karena tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi kadang-kadang kita sebagai orang awam pun itu mungkin bisa merasakan keberadaan dia. Contoh kecilnya seperti inilah misalnya. Ketika kita datang ke tempat-tempat yang kosong atau kita datang ke satu rumah yang memang rumah itu jarang ataupun pernah ditinggal untuk beberapa tahun, itu kita dalam tubuh kita tuh langsung merasakan puyeng atau kadang-kadang tuh sakit kepala atau misalnya kelayangan lah kalau bahasa kitanya itu memang satu yang pertama untuk nunjukin eksistensi dia tuh, keberadaan dia ada di situ atau tidaknya, itu biasanya ke badan kita tuh rada puyeng. Itu ya bisa merasakan semua juga. Mau itu orang awam sekalipun bukan yang mempunyai indera keenam gitu. Atau indera ketujuh, ke-8 seperti itu. Kita sendiri pun bisa ngerasain seperti itu. Jadi kadang-kadang masuk ke ruangan kosong tiba-tiba kepala berat, atau yang paling sering kita dapetin itu bulu kuduk kita berdiri gitu, jadi merinding itu satu bentuk yang awal pertama bahwa dia mau menunjukkan keberadaannya dia seperti itu. Yang paling seperti itu. Jadi berdampingan tuh memang berdampingan. Memang berdampingan ya. Betul. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Karena apa? Kebanyakan ketika tidak ada eksistensi mereka, kita menganggap mereka tidak ada. Betul. Ya. Kadang begitu kan. Kadang orang agak lupa dengan hal yang gaib. Contoh, kadang orang bisa bermaksiat atau hal yang lainnya karena dia nggak nganggap malaikat itu ada ya, Sat ya. Betul. Dia nggak nganggap nih gaibnya ada gitu ya kan. Nah, maka mungkin nih buat teman-teman yang pernah nih atau agak peka ya kan. Ini suasana podcast kita ini sebenarnya mencekam ya. Sebetulnya iya. Ya kan? Karena mungkin karena tidak bisa divisualisasiin aja. Jadi kayaknya wah itu mah dia ngobrol biasa. Padahal ya kalau misalnya teman-teman bisa merasakan di sekeliling kita di sini, luar biasa gitu. Memang ada kayak ada sedikit-sedikit misalnya gangguan atau apa, itu memang seperti itu. Betul. Sama mungkin seperti orang kalau misalnya kita omongin atau kita obrolin, kita bicarakan misalnya, kemudian dia dengar, dia juga bakal memberikan satu protek atau satu tindakan yang wah ini begini nih dia ngomongnya, atau ini seperti ini dia ngomongnya ya. Bukan mungkin tetapi memang pasti bahwa ya seperti itu karena dia mendengar. Betul. Nah, ada lagi nih Zat, yang saya penasaran sebetulnya ya dari dulu. Wujud gaib itu kan kalau di Indonesia nih identik dengan sosok yang terkenal ya, Sat, ya. Misal ada pocong, ya kan, ada kuntilanak, gandaruwo, dan lain sebagainya lah, ada tuyul, macam-macam lagi. Gaib itu mempengaruhi
kebudayaan nggak sih Tat? Misal kayak di Mesir kan setannya mumi tuh, di Eropa ada vampir gitu Tat. Nah itu gimana Tat? Menurut pandangan Ustaz? Kalau menurut pandangan saya, ya mungkin beda orang ketika ente tanya, beda jawaban pasti. Betul. Kemudian kalau tanyanya ke saya, paling saya mengarah kepada satu apa yang memang jin lah, atau misalnya kita katakan jin itu bisa menyerupai apa yang dia mau. Nah, ketika si jin itu misalnya mendengar bahwa kita takutnya sama pocong, ketika si jin itu kita mendengar takutnya kita sama kuntilanak, si jin itu mendengar kita takutnya sama tuyul, otomatis dia bakal manipulasi. Karena memang di Quran juga dikatakan bahwa dia tuh sering memanipulasi. Dia tuh sering ibaratnya supaya kita tuh terbawa dengan apa yang dia mau. Nah, contoh kecil seperti inilah. Kita sholat subuh misalnya, masjid kita jauh, apalagi yang berada di desa-desa. Nah, ketika kita keluar rumah, bahasanya jam 4. Nah, ketika kita keluar rumah jam 4, itu datang setan. Nah, setan itu biasanya ikut kepada pikiran kita. Wah, mau sholat nih jauh. Kalau saya keluar nanti tiba-tiba di atas pohon ada kuntilanak. Nah, si jin itu atau setan itu langsung mengkonsumsi omongan kita. Nah, itu dari hati kita dia tahu. Dan dia tahu. Karena ya ketakutan kita apa, langsung kata si setan, oh ini orang berarti tadinya mau sholat subuh. Kita bikin aja pocong. Atau dia serupain aja pocong. Begitu jelas langsung ada, kita lari, kita bilang ke semuanya bahwa ini dekat masjid ada pocong. Akhirnya rame-rame tuh orang gak mau sholat. Kenapa? Karena takut ada pocong. Seperti itu. Jadi dia bisa manipulasi bagaimanapun dia caranya supaya seorang hamba atau seorang manusia memang tidak beribadah kepada Allah, itu tidak beribadah kepada Tuhannya. Jadi manipulasi dan dia menyerupai apapun yang memang si orang itu takut, bisa jadi bentuk yang dia takutkan. Ya masuk akal banget sih ya. Maksudnya teman-teman juga bisa simak ya. Kadang karena si jin ini berbeda-beda ya, case by case-nya. Misal dalam sebuah tempat nih, yang si A melihat sosok ini, si B lihatnya sosok ini. Kadang bisa lain juga tuh Ustaz ya. Bisa lain. Tergantung apa yang dia takuti ya. Apa yang dia takutin. Karena ya memang bahasanya ada juga misalnya orang nggak takut sama tuyul, tapi kalau sama pocong takut. Akhirnya dia datang kepada orang itu berupa dengan pocong. Dia nggak takut sama pocong misalnya, tapi takutnya sama kuntilanak. Jadi si setan ini nih bisa berbentuk apapun sesuai apa yang ditakutin sama manusia. Ya intinya agar dia jauh sama Tuhannya. Agar dia jauh sama Tuhannya, seperti itu. Tetapi kalau si setan itu ibaratnya sudah berupa cara apapun untuk dia menjadi pocong, menjadi setan, menjadi apa ibaratnya menjadi ya katakan tuyul, jadi apapun, ketika seorang hamba tetap lurus dalam kerjaannya, ya dia bakal dengan sendirinya bakal ngilang dengan sendirinya. Ya kalau kata pocong nggak percuma gue takutin, tuh orang nggak takut kan. Iya. Jadi gitu ya. Di podcast ini boleh batuk ke sini Bang? Boleh. Batuk aja nggak apa-apa. Main batuk dari tadi. Jadi ditahan batuknya ya. Soalnya teman-teman juga yang denger kan serius pasti ya kan. Kalau podcast yang minum serius, dulu saat kita minum dulu nih. Aduh. Ini belum ada sponsor kita ya. Nah, kalau sponsor mau masuk boleh lah. Nanti kita taruh di sini ya Sat ya. Nomor rekeningannya aja taruh situ. Boleh juga tuh ya, nomor rekening juga boleh tuh ya buat support dana ya. Betul. Iya. Nah, memang di kita, dia bukan di kita aja sih ya. Makanya dalam perspektif misalkan kayak ada di barat ya kan, sosok vampir, Dracula. Betul. Mungkin yang ditakutin di sana seperti itu ya. Itu. Benar. Nah, kadang kalau misalkan nih sebuah tempat ya kan dikeramatkan misalnya, itu tempat itu bakal wah di sana mah angker ada ininya itunya gitu. Apa itu dari yang menyimak tadi tuh jin tadi, dari opini masyarakat itu dia lebih kuat apa gimana, menyerap energi atau gimana? Itu dia yang seperti tadi saya bilang, bisa menyerap energi seperti itu. Jadi ya
akhirnya si tempat-tempat yang memang kita anggap angker, kita anggap keramat, akhirnya ya apa yang kita katakan, maka si setan atau jin ini tuh dia bisa menyerupai apa yang kita pikirin seperti itu. Jadi misalnya karena itu beradanya di kuburan misalnya. Kalau berada di kuburan kita misalnya, wah pasti nih kalau di kuburan ini pasti ada penampakan. Pasti nih kalau di kuburan ini pasti nanti ada keluar pocong. Kalau di kuburan ini pasti ada ini, ada ini. Akhirnya caranya si jin itu supaya apa? Balik lagi supaya menipu kita. Oke. Contoh misalnya ada orang ke kuburan malam-malam. Begitu. Nah, nih pemirsa mati lagi nih lampu ya. Video tetap kita rolling, mungkin minta kru yang buat dihidupin lagi ya. Ini udah 3 kali lighting kita mati nih Ustaz ya. Nah Ustaz, nih teknis nih biasa nih ya, gangguannya kenceng ya kan. Tadi Ustaz masalah yang kuburan tuh Ustaz. Kalau ke kuburan itu bisa, silakan lanjut. Kan biasa kalau kuburan itu identik dengan orang yang sudah meninggal. Karena memang kuburan itu tempatnya orang meninggal, kan seperti itu. Jadi kadang-kadang biasanya ketika misalnya kan sekarang orang udah tahu kalau kuburan itu sepi atau kuburan itu memang angker karena memang pernah ada kejadian, misalnya pernah lihat pocong di kuburan atau pernah lihat kuntilanak di kuburan, jadi seperti itu. Nah, jadilah identik si kuburan itu ya memang diidentikan dengan identik yang memang untuk tempat yang menyeramkan. Tapi sebetulnya memang untuk apa? Itu tadi balik lagi kepada manipulasi si setan tadi. Supaya orang-orang tuh jauh dengan yang tempat-tempat yang namanya kuburan. Sebetulnya sederhana, supaya apa? Supaya kita jauh dari kuburan. Karena kalau kita jauh dari kuburan, biasanya kalau kita lupa akan kubur, maka kita hidup leha-leha. Iya. Jadi sebetulnya ya mau diputer seperti apapun, jatuhnya ya seperti kita itu untuk dijauhkan daripada kuburan. Ada yang disebut dengan yuhibbunal kusur wa yansaunal kubur. Jadi manusia itu dibuat untuk demen mewah-mewah, demen dunia, wa yansaunal kubur, untuk lupa akan kuburan. Nah, karena mungkin untuk apa ibaratnya seperti ini, nih orang tetap aja nih ibadah, akhirnya dijadikan apa? Dijadikanlah kalau misalnya dia tetap ingat, dijadikanlah kuburnya ini yang dia jadiin media supaya orang takut untuk ke kuburan. Oke. Seperti itu. Padahal kan kita ziarah ataupun kita datang ke tempat kubur tuh artinya untuk apa? Supaya kita ingat mati. Iya. Nah sekarang kalau kuburannya dibikin serem, dibikin ada misalnya hal-hal yang memang mistis, boro-boro kita mau ke kuburan ibaratnya. Kita ingat mati juga kagak. Iya. Ya seperti itu tuh. Benar. Tujuan utamanya. Tujuan utamanya tetap ke situ. Dijadikanlah mediasinya atau dijadikanlah medianya supaya orang lupa sama kubur satu persatu tuh. Dikasih kemewahan, biasanya lupa kubur. Dikasih kemewahan, banyak kan orang kaya malah sedekah, orang kaya malah ibadah. Oh nggak bisa nih berarti kemewahan sekarang. Gimana caranya biar dia lupa terhadap kubur? Dijadiinlah kubur itu seperti, kalau bahasa kita di framing, kubur itu jadi angker. Iya. Jadi orang nggak mau ke kuburan, janganlah kuburan mah nanti ada pocong, nanti ada setan, ada kuntilanak, ada itu. Akhirnya mulai dah tuh kita renggang dengan kubur. Akhirnya ya kita tidak mau ke kuburan, tidak ingat pada bahwa kita akan mati atau dimasukkan ke dalam kubur. Seperti itu. Wah, dalam banget nih ya. Betul. Maknanya ya. Berarti apapun caranya mereka pasti melakukan ya hal apapun itu ya? Caranya melakukan. Kalau zaman dulu mungkin melakukannya dia kasih kemewahan yang tadi tuh. Ya. Kasih ini, tapi tetap ada orang datang ke kubur dalam artian supaya mengingat aja bahwa dia bakal mati. Sekarang bagaimana kalau misalnya siang? Tidak menutup kemungkinan sekarang orang siang aja takut ke kubur, boro-boro dia malam. Dalam artian pasti di framingnya kubur itu adalah tempat yang paling angker. Ya. Kalau bahasa itu memang iya. Karena kenapa? Setiap orang yang masuk kubur pasti mati. Nggak ada yang pulang juga. Nggak ada yang pulang, betul nggak? Iya. Jangan serius amat, ya kan? Emang. Pasti kalau orang masuk ke kubur tuh
pasti itu orang mati. Pasti itu ya. Yang dikubur ya, bukan yang gali Kubur. kubur ya. Apalagi yang naro ya. Orang yang naruh. Benar. Nah, ada juga malah buat datang takjiah ya, buat datang orang ngelayat aja Iya. orang takut banyak kan Bener. kejadiannya. Ya berarti karena framing si jin tadi ya. Iya, karena di framing seperti itu bahwa adalah satu hal yang menyeramkan. Orang mati itu satu hal yang menyeramkan. Padahal kan kata Rasul dibilang kan kafa bil mauti waidoh, udah cukup untuk pengingat itu sebagai pengingat kita tuh adalah kematian. Jadi melihat orang mati itu bukan kita harus takut atau kita harus seram, tapi kita balikin ke diri kita bakal seperti itu. Betul. Tapi di framing sama si setan supaya apa? Supaya orang-orang tuh malah takut terhadap orang matinya, Orang matinya. bukan Jadi, takut apa yang bakal kita bawa untuk bawa matinya. mati. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini bukan tayangan Ramadan ya, ini memang emang kita Jadi kan kita mah biar ada supaya- isinya ya nggak, Ustaz? supaya ini Bang, supaya Iya. jadi perspektifnya orang seram itu ternyata memang ada dasarnya. Jadi datangnya ada pocong, Iya. datang nanti mungkin Ada kapan-kapan. sutradaranya ya. Iya, skenario-nya. nanti kita kapan-kapan kita bahas asal muasal pocong misalnya atau asal muasal kuntilanak. Nah, Itu iya. seperti apa mungkin nanti ke Boleh. depannya kita. Kita di Kita bahas. next podcast pasti kita Betul. akan lebih dalam lagi tentang hal itu. Karena kita baru tipis-tipis nih opening ya Set ya. Betul, tipis-tipis tapi ternyata Luar auranya biasa, udah auranya, lumayan. iya. Udah lumayan nih. 3 kali lighting kita mati, jangan sampai 4 nih dibilang Ustaz dapat piring cantik ntar Dapat kalau 4 piring. ya kan. Benar. Nah, Ustaz, nih ada lagi yang menarik nih yang masih seputar gaib nih. Betul. Ada orang yang menyembah kubur, Ustaz. Menyembah. Kuburan nih. Banyak lah gitu ya. Yang kuburannya itu dibagusin, yang Betul. gimana ya sampai seperti rumah lah gitu. Betul. Sedangkan kalau kita lihat gitu ya, fenomena ini nih sampai ada kuburan palsu jadinya. Masya Allah. Ya kan? Ramai tuh di YouTube dibahas ya kuburan palsu apa. Nah, itu penyimpangan seperti itu atas mulanya dasarnya si jin tadi juga apa gimana? Jadi mungkin seperti ini ya, ibaratnya ya memang yang pertamanya yang harus kita tanemin di dalam diri kita, bahwa setiap kita ziarah atau setiap kita datang ke kubur itu yang dalam artian bukan kita meminta ke kubur atau kita meminta kepada orang yang sudah dikubur. Ya intinya yang tadi, supaya yang pertama kita ingat bahwa kita akan mati, itu dulu mungkin yang harus kita garis bawahi. Adapun misalnya ada penyimpangan orang sampai dikubur itu tapak-tapak misalnya, atau orang itu dikubur tuh sampai segimana dia effortnya untuk dapetin sesuatu datang ke kuburan seperti itu. Ya mungkin kita tidak bisa melihat dalam satu kacamata saja mungkin untuk seperti itu. Tetapi ya memang di situ ada ikut campur daripada si jin tadi atau setan tadi supaya apa? Mengelabui manusia. Padahal misalnya ini kita datang ke satu makam, misalnya katakan misalnya makam seorang ulama yang memang kita kenal keilmuannya, yang memang kita kenal dengan ahli hadis atau ahli Qur'annya. Ketika kita datang ke situ, kita mendoakan yang sudah meninggal, kita berdoa di kuburan dalam artian kita berdoa meninggal untuk orang yang sudah meninggal tadi, kita baca Yasin, kita baca tahlil, kemudian kita pulang. Nah, dapat keberkahan dari itu, misalnya tiba-tiba kita usaha lancar atau misalnya kita tiba-tiba dapat proyekan gede. Adapun itu cuman keberkahan daripada kita mendoakan. Nah, ketika misalnya seorang itu pulang dari makam itu sukses, maka mungkin ada orang, si A habis pulang dari makam ini langsung kaya. Waduh. Nah, datanglah berbondong-bondong sampai minta di situ, bahkan mohon maaf mungkin ada yang ngambil tanahnya, ada yang gerogotin tanahnya supaya bisa di situ. Nah, itulah yang mungkin yang menjadi satu kekeliruan, satu kepenyimpangan seperti itu. Yang jelas sih kita untuk ziarah datang, kita doain, kita mendoakan yang ahli kuburnya, kemudian kita berpikir
bertafakur bahwa kita bakal seperti itu. Adapun pulang ketika ada dapat keberkahannya, itu murni daripada kita keberkahan yang daripada mendoakan yang sudah meninggal itu tadi. Bukan karena yang memang wah nih makam ini bagus nih, kalau datang ke makam ini taruh misalnya 100 kali datang insya Allah rumah kita sepi atau seperti itu. Nah, apa itu mungkin kekeliruan yang terus menerus seperti itu. Tapi di antaranya masyarakat kita juga banyak ya. Iya, di antaranya masyarakat kita, dan mungkin itu kita tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Tapi balik lagi ya, awalnya yang mungkin harusnya kita diniatkan untuk sekedar pengingat diri kita bahwa kita bakal mati dan sekedar mendoakan ahli kubur yang sudah meninggal tadi. Nah, Ustaz, ini dulu waktu di mitos ya, mitos Betul. Nusantara. Mitos Nusantara Betul LTV ya. Di waktu di mitos Nusantara itu Ustaz berapa episode Ustaz? Penelusuran atau apa itu? Saya lupa lagi tuh berapa, 12 atau berapa gitu ya. 12 episode kalau nggak salah. Nah, dari 12 itu Ustaz, yang paling masih inget banget deh, yang paling horor lah. Betul. Itu bisa di-share tuh Ustaz. Kalau itu mungkin pas di Bogor kalau nggak salah tuh, di panti yang bekas panti jompo kalau nggak salah di situ ya. Tuh waktu itu kan kita syuting, itu memang lagi rame-ramenya, lagi viral-viralnya yang bekas panti jompo gitu, yang ada kursi roda bergerak gitu seperti itu. Nah kita tim mitos kita datang di situ, kita syuting di situ. Memang karena mungkin itu tempatnya sudah lama tidak ditempati, kemudian viral itu yang kursi roda itu bisa bergerak sendiri. Akhirnya suasananya begitu kita masuk ya memang ada luar biasa. Jadi memang ada beberapa gangguan dari lemparan atau ada beberapa gangguan sampai saya ingat banget tuh hostnya itu sempat kemasukan bahasanya, hostnya itu sempat bisa atau bisa mau interaksi dengan si hostnya itu. Akhirnya seperti itu tuh. Itu memang untuk daripada perjalanan syuting ya itu memang yang luar biasa untuk saya tuh. Itu paling berkesan lah. Paling berkesan tuh. Itu nah Ustaz ngeliat sendiri nggak Ustaz? Ada sosok atau apa? Atau ada kru yang ngeliat juga nggak di sana? Waktu itu sih lumayan, karena kan kita gak bisa ditayangin semua tuh. Jadi ada yang di ibarat kata di luar kamera, ada yang ketika kameranya off tiba-tiba ada satu kru yang memang ngelihat ada satu orang yang lewat. Kemudian bahkan setelah masuk kamera juga ada yang nangis gitu, ada yang apa. Di situ memang seperti itu. Kalau lemparan-lemparan seperti itu memang kita setiap syuting, setiap apa untuk menunjukkan eksistensinya dia, ya memang diberikan lemparan-lemparan seperti itu. Oke. Nah, ada lagi yang ini ya, yang saya juga pernah nonton kan tuh, pernah lihat juga kan. Itu berarti kalau untuk tayangan TV dia disortir ya, nggak semuanya naik ya. Betul, mungkin iya. Nah, karena memang ada satu misalnya yang seperti berwujud gitu, jadi tiba-tiba muncul. Kadang-kadang tuh yang tidak disengaja, jadi ketika kamera berjalan tuh tiba-tiba set ada yang lewat. Kadang-kadang seperti itu. Kebanyakan Ustaz pas di tempat yang panti itu yang dilihat apa tuh Ustaz? Kalau dari teman-teman sosoknya nih? Kalau di situ sosoknya sosok perempuan memang. Perempuan. Untuk ya kalau bahasa kitanya sekarang penunggu lah. Mungkin bisa dikatakan penunggu. Yaitu balik lagi hal yang memang kita percayai atau hal yang memang biasa dibicarakan ketika orang-orang bicara bahwa di tempat itu ada perempuan, ada ibu-ibu, atau misalnya ada nenek-nenek seperti itu. Nah ketika kita sambangin pun si setan tadi itu membentukkan seperti itu. Oke. Balik lagi ya yang pembahasan dasar kita tadi ya. Betul. Jadi dia akan berwujud apa yang ada di pikiran itu ya. Ada di pikiran kita.
Pokoknya yang kita takutin tuh pasti berbentuknya seperti itu. Pasti Ketika orang misalnya datang ke rumah kosong, kata orang, wah ini kayaknya di sini ada pocong nih, tiba-tiba ada orang yang pernah melihat pocong ya, karena itu seperti itu, supaya semakin kita mempercayai, semakin kita meyakini bahwa di tempat itu ada sosok pocong itu, berarti semakin dia untuk menunjukkan eksistensinya dia, seperti itu ya, supaya mengelabui keimanan keyakinan kita lah, seperti itu. betul. Ada lagi gini, Sat. Nah, misal nih dalam sebuah penelusuran ya. Kadang ada juga yang kesurupan. Betul. Atau bahasa kerennya mungkin mediumisasi. Iya. Ya. Nah, mediumisasi ini apakah semua orang bisa dimediumisasi atau tidak? Kalau untuk itu tidak semua orang sebetulnya, tidak semua orang untuk bisa, ya kalau bahasa kitanya dimasukin lah gitu. Iya. Jadi dimasukin seperti itu misalnya gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Karena memang ibaratnya untuk kita mediumisasi itu sebetulnya kudu ada kesepakatannya kita juga antara si yang mau kita masukin atau mediumisasiin. Seperti itu. Bisa kalau tapi ada ya ibaratnya tahapan-tahapan yang lain, ada bacaan-bacaan yang lain supaya kita bisa memediumisasi terhadap si orang tersebut, seperti itu. Ya memang ada beberapa ketika kita syuting ada tiba-tiba yang misalnya ada driver atau misalnya ada makeup artisnya atau kru punya pun itu ya ada yang beberapa orang yang kemasukan gitu, ada yang seperti itu. Dan itu memang tanpa ibaratnya untuk kita setting bahwa nih si ini nanti kesurupannya, tiba-tiba memang jelas benar adanya ketika di situ. Awalnya memang saya juga sedikit misalnya agak kalau syuting tuh kayaknya ada apa namanya sih kalau bahasa itu settingan. Iya, Tapi ternyata setelah beberapa saya ikut syuting seperti itu, memang ya ada yang asli seperti itu, alami aja ya, kejadian langsung aja gitu ya, langsung aja seperti itu. Nah nih teman-teman semua nih, kita tahu ya beberapa channel itu bahkan ada yang menyiapkan alat syutingnya kayak buat penampakan dalam tanda kutip ya, itu kan pernah ada dibahas lah. Contoh di channel-channel kayak Ghost Ranger Indonesia itu dia membahas tuh tempat lokasi yang menjadikan lokasi itu angker tapi dalam tanda kutip dibuat angker gitu, dipakai properti. Nah yang kayak gitu tuh yang malah mungkin sifatnya menghibur Set ya, betul tapi tidak mengedukasi, balik lagi justru malah membuat seseorang itu ya ibaratnya nggak natural gitu loh, yang disajikan tuh dalam tanda kutip bohongan. Maka nanti orang akan miss kepercayaan ya, dalam arti mana yang benar-benar gaibnya, mana yang bohongan itu mungkin akan sulit ya Set ya. Iya. Karena ada settingan tadi gitu ya orang ya, sebagian lah gitu. Oke, teman-teman, mungkin untuk segmen pertama ini, untuk podcast kali ini bersama Ustadz Rijal Fahmi cukup sampai sini. Nanti ada pembahasan lainnya dalam part kedua ya, nanti kita saksikan kembali di channel ini. Tetap jangan kemana-mana, balik lagi tetap tonton, jangan sampai kelewat. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Bye bye.